Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Samuel Farizi. Di sini mungkin izin untuk menjelaskan terkait acara 9, analisis situasi stratigrafi dengan asisten acara Arya Geza Apriansa, Dakmana Yotama, dan Samuel Farizi. Mungkin kita singkat aja ya teman-teman. Yang pertama, teman-teman itu udah tahu kan stratigrafi itu apa? Di mana stratigrafi itu cabang ilmu geologi yang mempelajari pengurutan, pemerian, dan pengelompokan klasifikasi tubuh batuan yang nantinya bakal dikorelasi satu tubuh batuan dan tubuh yang lain dan membentuk suatu sejarah geologi. Simpelnya seperti itu. Jadi membentuk suatu cerita. Ya, teman-teman sebelum memahami stratigrafi lebih dalam, teman-teman tuh harus memahami terkait hukum-hukum stratigrafi. Yang pertama ada hukum initial horizontality, di mana kalau misalnya batuan sedimen, dia itu terendapkan secara horizontal, dimanapun itu secara horizontal. Nah, terus kalau misalnya yang nomor dua itu hukum superposisi. Kalau misalnya udah terendapkan secara horizontal nih, nah paling biasanya yang paling bawah itu biasanya dia lebih tua dibanding lapisan yang di atasnya. Terus yang ketiga ada hukum lateral akresi, di mana perkembangan tubuh sedimen yang dia itu yang dia itu berkembang, ya terendapkan di suatu cekungan, yaitu juga berkembang secara lateral. Jadi bukan hanya satu lapisan itu biasanya satu unit teknologi yang sama-sama batu pasir tidak, tapi bisa aja dia itu berkembang secara lateral. Oh dia masuk ke laut, terus akhirnya dia satu lapisan ada yang karbonatan, ada yang enggak, itu bisa juga. Terus yang hukum keempat, cross-cutting relationship, di mana batuan atau suatu struktur geologi yang memotong batuan itu tuh biasanya lebih mudah dibanding batuan itu terbentuk. Contohnya sesar. Sesar itu biasanya lebih mudah dibanding batuan yang tersesarkan. Begitu pula intrusi. Intrusi itu dia lebih mudah dibandingkan dengan batuan yang terintrusi. Terus yang kelima ada hukum inklusi. Hukum inklusi itu terjadi ketika batuan yang menginklusi itu tuh dia lebih tua dibandingkan batuan yang terinklusi. Contohnya ketika ada batu sedimen, dia mengerosi batuan bekuan, nah batuan bekunya itu jadi intrusi dari batuan sedimennya. Nah, batuan bekunya udah jelas dong posisinya dia lebih tua dibandingkan dengan batuan sedimen yang menggerusnya. Terus yang keenam sama ketujuh, hukum biotic succession dan strata identified by fossil, itu ketika setiap lapisan-lapisan yang ada itu sebenarnya punya fosilnya sendiri, punya uh, gampangnya ada kandungan kehidupannya sendiri, di mana ada tes fosil lah mungkin, atau mungkin ada kandungan fosil-fosil tertentu, dan itu mencirikan satu umur pada lapisan tertentu. Dan biasanya lapisan yang paling bawah itu tuh lebih tua dibandingkan lapisan yang di atasnya. Jadi salah satu yang mungkin bisa mengecek terkait proses dari suatu stratigrafi terbentuk bisa lewat fosil-fosilnya yang ada di batuan sedimen. Nah, jadi teman-teman memahami hukum stratigrafi tersebut, teman-teman pasti punya pertanyaan terkait ini nih. Tadi kan teman-teman udah tahu bahwa kalau misalnya batuan sedimen terbentuknya horizontal kan, tapi ini malah miring nih. Kalau misalnya miring kayak gini, udah berarti dia udah terkena proses struktur geologi. Nah, terus masalahnya di hukum superposisinya. Loh, yang tua yang mana? Yang muda yang mana? Yang mass extinction dulu atau yang glasiasi dulu nih? Kalau misal kayak gini, yang kayak gini. Akhirnya teman-teman itu memerlukan teknik phasing. Nah, phasing ini dilakukan untuk penentuan top dan bottom satu lapisan. Nah, itu ada 5 cara. Yang pertama ada gradasi. Yang gradasi pada suatu sedimen itu biasanya partikelnya itu mulai dari yang kasar menuju ke halus, yaitu normal graded. Terus yang kedua keberadaan soil mark, sorry ini harusnya pada bottom lapisan atau pada bagian belakang lapisan. Soil marknya itu adalah tanda erosi. Contohnya adalah flood cast. Jadi flood cast itu kan terbentuk gara-gara batuan di atasnya itu terendapkan mengerosi batuan di bawahnya. Jadi dia mengerosi terus akhirnya membentuk soil mark. Nah, yang ketiga ada keberadaan top mark atau penanda atas. Contohnya mungkin gelumbur. Nah, kalau gelumbur kan pastinya ada di permukaan batuan dong, nggak mungkin dia ada di bawah gitu. Begitu pula mud crack. Mud crack itu kan terbentuknya di atas batuan sedimen, nggak mungkin di bawah. Nah, ketika tiba-tiba mud crack sama gelemburnya tiba-tiba kebalik ada di bawah nih. Nah, udah jelas itu lapisnya udah kebalik. Terus pelandaian crossbedding. Crossbedding kan dia membentuk kayak cekungan-cekungan gitu kan. Dan biasanya yang cekung atau yang gampangnya membentuk mangkok, nah cekungannya itu dia menuju ke arah top suatu lapisan kayak gitu. Terus terminasi vertikal dari tes fosil. Nah, tes fosil kan ada yang dia itu bentuknya kan vertikal kan, dia itu mengebor ke dalam batuan sedimen. Nah, kalau misal dia ngebor itu kan pasti dia ngebor di
di atas kan, di top mark kan. Jadi top lapisan dia ngebornya ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Nah kalau misal dia ngebornya tiba-tiba kok di batuan sedimen dia tiba-tiba ke atas, ya udah itu berarti udah kembali. Nah, dari teman-teman itu udah mengetahui cara untuk phasing kayak gimana untuk menerapkan stratigrafi, teman-teman itu bisa membagi suatu stratigrafi atau pelapisan yang banyak ini itu menjadi beberapa fase pengendapan. Nah, fase pengendapan atau fase sedimenter itu adalah suatu tubuh batuan sedimen yang terbentuk dari hasil maaf, satu periode pengendapan yang punya ciri geometri, hidrologi, struktur sedimen, dan fosil yang khas. Jadi satu tumpukan sedimen yang gede, satu outcrop itu tuh bisa dibagi menjadi beberapa fase pengendapan tergantung empat aspek ini. Ditambah mungkin nanti ada palokaran. Nah contohnya yang pertama ada litologi. Udah jelas dong yang menjorok mungkin dia yang lebih kasar dibandingkan yang halus. Jadi kalau misalnya nih skalanya cuma sekecil ini, itu bisa nih dibagi fase pengendapannya berdasarkan litologi. Ada yang pasir, ada yang lanau. Tapi kalau misal pasir sama lanau yang bentuk yang gede segini, nah itu bisa dibagi tergantung geometrinya yang pertama. Contoh nih, yang bagian sini dia terlihat dia cenderungnya quartz upward nih. Dia awalnya pasirnya tebal, semakin tebal, semakin tebal, semakin tebal. Ini geometri yang pertama. Terus yang kedua, tiba-tiba di sini dia pasirnya semakin menghalus. Terus tiba-tiba tegas lagi, pasirnya menghalus lagi dan seterusnya. Nah, itu tergantung sama geometrinya. Jadi tergantung sama polanya. Terus sama struktur sedimen nih. Nah, yang bawah ini kan dia cenderungnya menghalus juga nih. Tapi dia ada laminasi. Tapi yang di atas dia nggak ada laminasinya. Nah, ini sama ini itu bisa dibagi juga fasesnya. Yang ini sama ini juga bisa dibagi nih. Oh, ternyata di sini ternyata kelihatan ada outcast-nya, ada footcast-nya. Ya, ini berarti berbeda dibanding yang ini. Tergantung struktur sedimennya. Begitu pula ketika kamu di salah satu tempat di litologi, kamu menemukan fosil yang khas. Tiba-tiba kamu di sini nemu kerang yang gede gitu. Nah, itu bisa dibagi prosesnya lagi. Jadi penamaan fasesnya nanti bisa panjang banget. Contohnya mungkin dari perselingan perselingan batu pasir, batu lanau, laminasi, perselingan batu pasir, batu lanau, dia contohnya confold bedding gitu, gitu bisa. Atau mungkin tambah sama fosil yang khas. Perselingan batu pasir foraminifera dan batu lanau, sisipan batu lanau gitu. Jadi ada yang khas dari setiap fasesnya. Nah, dari setiap Spasies itu dia kan nanti bakal kontak dengan batuan yang lainnya. Nah, kontak-kontaknya itu ada dibagi jadi dua, ada yang selaras sama tidak selaras. Ini kontaknya itu hubungan ya. Jadi hubungannya itu ada selaras sama tidak selaras. Secara vertikal dulu. Nah, cara vertikal itu kalau misalnya tidak selaras itu kayak gini nih. Jadi ada yang dibagi jadi angular unconformity. Jadi ada beda strike dip lah yang bawah itu dia miring, yang atasnya dia cenderungnya horizontal. Para conformity itu gara-gara jeda pengendapan. Jadi ada suatu gap di tahun itu tuh tidak ada pengendapan sama sekali. Terus tiba-tiba langsung loncat lah lumutnya ke yang lebih muda. Terus ada juga disconformity. Dia gara-gara erosi, jadi ada satu batuan sedimen yang udah terbentuk, terus dia ke erosi dulu, ke erosi jadi soil, terus akhirnya terendapkan batuan sedimen yang baru. Terus kalau misalnya conformity itu biasanya terbentuk akibat jenis batuan yang berbeda. Ya awalnya mungkin terbentuk ini batuan beku terbentuk dulu atau enggak metamorf, terus tiba-tiba ke erosi, terus akhirnya terendapkan batuan sedimen di atasnya. Nah, yang kedua itu adalah kontak yang conformity, kontak yang selaras. Kontak yang selaras itu nggak selain dari yang empat tadi, jadi dia selaras saja, dia biasanya untuk ini interkalasi atau dia itu untuk perselingan atau mungkin untuk sisipan. Nah, tapi teman-teman juga udah harus tahu bahwa sebenarnya ada hubungan lateral dari conformity. Nah, hubungan selaras itu juga bisa terlihat dari hubungan lateral yang ini. Jadi satu batuan sedimen itu tuh ada satu hukum namanya hukum lateral succession di mana dia itu tuh berkembang secara lateral tapi juga dia sebenarnya kalau misal kita potong di satu titik kita buat satu titik dia itu munculnya malah berurutan. Jadi kita harus tahu dulu sebenarnya kalau misalnya satu batuan sedimen pengendapan itu dia bisa mengendapkan litologi yang berbeda. Contoh yang ini nih. Jadi mungkin awalnya kalau misalnya dia di pantai, dia kan sebenarnya pasir pantai gitu kan, pasir pantai yang halus. Tapi kalau semakin dalam dia masuk ke laut, dia itu semakin mungkin banyak kandungan karbonatannya dan dia lebih halus. Kayak gitu. Jadi satu periode pengendapan itu bisa aja ada dua litologi yang berbeda. Nah, dua litologi ini dilihat dari gambar ini dia tentunya menjadi. Jadi satu lapisan, satu
lingkungan pengendapan yang cenderung sama, satu waktu untuk pengendapannya, tapi pembentukan litologi yang berbeda. Nah, itu kalau semisal di hubungan stratigrafi yang selaras itu bisa membentuk yang namanya selaras gitu atau intertonging gitu. Ini namanya selaras enggak menjadi, sorry maaf. Jadi hubungannya menjadi. Nah, ada juga yang hubungannya itu dia pinch out. Pinch out tuh dia membaji. Jadi kayak dia tipis di satu sisi dan dia tebal di satu sisi lainnya. Itu terjadi ketika ada di cekuan sedimen nih. Contohnya mungkin yang di gambar tadi aja. Nih, kalau misal dia tuh dekat sama sumbernya, ya kan cenderungnya dia menebal ke tengah dan menipis nanti juga kalau misal dia semakin ke sana semakin tipis. Jadi awalnya dia tipis, tebal, tipis lagi, eh, tipis, tebal, tipis lagi. Dia kan kayak bentuknya dia agak menipis kan. Jadi kalau misal contoh nih, kamu udah ngeber di A, kemudian tebel, tapi kalau kalau kamu nemunya kamu ngebernya di titik B, nih titik baru di sini yang lapisan atas ini dia sebenarnya tipis, yang ini dia tebel. Nah itu tandanya bahwa sebenarnya batuan mungkin contohnya di sini ada sandstone, itu tuh tipis di salah satu sisi sebenarnya. Ya gara-gara salah satunya gara-gara itu tadi, gara-gara ketika dia masuk ke cekungan sedimen, dia itu cenderungnya menipis di awal dan menipis juga di akhir, dan dia cenderungnya cembung di tengah-tengah. Nah itu adalah hubungan yang selaras, tapi dia itu hubungan lateral. Nah, terus hubungan vertikal lainnya apa? Yang ini udah dijelasin sama Dinda ya di acara kemarin, ada yang amalgamasi, sisipan, terus ada juga perselingan, perulangan. Yang paling penting juga coarsening upward dan fining upward. Ini udah jelasin ya, aku nggak usah terlalu banyak fokus di sini. Nah, jadi teman-teman itu tuh udah memahami terkait hukum stratigrafi dan juga hubungan dari lateral dan vertikalnya, teman-teman itu bisa membaginya menjadi satuan elektrostratigrafi. Nah, satuan ini itu adalah suatu tubuh batuan yang dibedakan berdasarkan litologi yang khas. Dan dia itu tuh biasanya tersusun oleh fase-fase sedimenter yang terpetakan dalam skala 1:25.000. Jadi sebenarnya ini adalah kalau misal teman-teman itu ngikutin mapper-mapper teman-teman, itu kan kalau misal pemetaan di daerah Kendeng itu kan biasanya membagi satuannya kayak satuan perselingan dari batu pasir, batu lanau gitu-gitu kan. Nah, itu tuh merupakan salah satu fase sedimenter kan sebenarnya. Dan itu bisa dijadikan satu satuan batuan atau satu satuan itu stratigrafi sendiri. Ya, yang nantinya satuan itu stratigrafi itu sebenarnya punya berbagai unit. Nah, unit yang kayak perselingan tadi bisa ikut ke dalam unit member atau bahkan kalau bisa digabungkan itu menjadi unit formasi. Nah, tapi kita lihat dulu nih sebenarnya unit stratigrafi kan bukan cuma itu kan. Yang paling awal itu sebenarnya unit litostratigrafi itu adalah bed atau suatu pelapisan. Kan pelapisan tuh dia adalah unit yang paling kecil yang dia itu membedakan lapisan satu ke lapisan yang lainnya. Tumpukan dari lapisan itu membentuk anggota, kayak tadi fase sedimenter, membentuk anggota. Nah, anggota ini tuh sebenarnya kenapa kok dia berbeda? Sebenarnya anggota ini tuh adalah bagian dari formasi atau bagian dari satuan itu formasi yang dia itu biasanya punya litologi yang berbeda, cenderungnya berbeda dibanding yang di satu formasi. Tapi bukan cuma litologinya yang beda, tapi kadang juga bisa dibedain berdasarkan tujuan penelitian tertentu. Nah, kalau misalnya formasi yang udah teman-teman tuh pasti tahu, formasi itu adalah kumpulan batuan yang dia itu terdiri dari satu jenis batuan atau lebih, yang dia punya ketebalan dan penyebarannya itu bisa dipetakan. Ya, ini salah satu mungkin pengembangan dari satuan-satuan sedimenter tadi itu disatu-satuin dengan sorry banget dengan skala yang cukup besar, nantinya pola-pola itu tuh disederhanakan lagi menjadi satuan formasi. Contohnya yang mungkin awalnya nih formasi teman-teman semilir. Formasi semilir itu secara outcrop, satu outcrop mungkin di filter kemarin itu teman-teman bisa membaginya. Oh, yang pertama ada perselingan antara batu pasir tufan sama batu lanang tufan. Terus ada juga fasies Black Sea yang dia cenderungnya menggalus ke atas. Kan ada dua nih, ada dua. Tapi kalau misal itu skalanya skala singkapan teman-teman nih. Kalau skalanya dia diperbesar lagi, pasti kan itu tuh sebenarnya unitnya kecil banget kan, unitnya kecil banget. Itu kita bisa sederhanakan menjadi mungkin dia sebenarnya coarsening upward.
Dan yang pola itulah yang diambil dari formasi. Jadi satuan-satuan itu stratigrafi yang mungkin skalanya awalnya kecil, digedein, dikelompok-kelompokin lagi, dikumul-kumulin lagi jadi yang mirip-mirip satuannya. Nah, itu nanti membentuk formasi. Nah, formasi ini sama yang lain itu pasti berbeda. Contohnya mungkin formasi semilir sama formasi Oyo lah. Yang Oyo itu sebenarnya gambing, formasi semilir itu sebenarnya vulkanik. Yang Kabo Butak sama semilir nih, sama-sama vulkanik nih. Tapi bedanya mungkin yang satu pengaruh-pengaruh dari vulkanik yang lebih besar dibanding sama semilir. Mungkin yang Kabo Butak ini atau yang Langgran itu cenderungnya dia akibat vulkanokrasi dari Gunung Langgran yang dulu. Kalau misalnya semilir itu terbentuk gara-gara vulkanisme yang apa. Jadi mungkin dari sumber vulkanisme yang berbeda atau mungkin dari batuan itu cenderungnya berbeda secara sifatnya. Yang Kabo Butak nggak ada yang ngejos sama sekali, tapi kalau misal yang semilir itu masih banyak yang ngejos gara-gara dia lebih dekat dengan laut, itu juga bisa. Jadi formasi-formasi itu terbentuk dari litologi yang uh, sebenarnya cukup mirip sifatnya dan cukup mirip untuk proses pembentukannya di satu lingkungan yang sama. Terus kalau skalanya kita gedein lagi jadi skala satu benua gitu, itu formasi-formasi kan jadi kecil-kecil banget kan. Formasi-formasi itu nanti bakal digabung menjadi grup. Dan kalau misalnya grup-grup digabung jadi super grup. Itu untuk unit lithostratigraphy. Nah, ini adalah hukum lateral succession yang tadi udah sempat aku mention. Jadi sebenarnya itu untuk aku sedikit review. Jadi sebenarnya teman-teman itu dari stratigrafi itu memahami terkait pengurutan pemberian dan pengelompokan batuan. Pemberian pengelompokan batuan itu teman-teman didasarkan dari hukum-hukum stratigrafi. Jadi hukum-hukum stratigrafi ini teman-teman bisa tahu top and bottomnya seperti apa dan akhirnya bisa membagi fase sedimenter. Jadi fase sedimenter itu teman-teman harus menentukannya berdasarkan geometri, litologi, sama struktur sedimen dan fosil yang khas. Nah, hubungan-hubungannya itu sebenarnya dibagi jadi dua, ada hubungan vertikal sama hubungan lateral. Nah, hubungan vertikal itu tuh kalau misal sama tidak selaras, contohnya kayak gini. Ini yang tidak selaras, ini yang selaras. Yang selaras pun dibagi jadi dua kan. Ada yang dia cenderungnya yang atas ini cenderungnya vertikal, yang bawahnya cenderungnya lateral gitu. Terus ada juga hubungan vertikal yang lain yang menceritakan proses pengendapan yang berbeda. Kosan yang sama finding abo itu nanti pasti bakal beda ceritanya. Terus dari setiap fase sedimenter itu sebenarnya itu bisa menjadi satu satuan atau stratigrafi atau satu satuan batuan. Tapi itu tergantung sama skalanya. Skalanya harus bisa dipetakan. Nah, tergantung skalanya juga, itu tuh nanti unit latitude stratigrafi itu juga berbeda-beda jenisnya. Kalau bed itu tuh adalah skala yang paling kecil, lapisan, member skalanya lebih gede, jadi itu tuh biasanya adalah bagian dari formasi. Formasi itu juga gabungan dari fase sedimenter. Terus kalau misal lebih gede skala lebih gede lagi, skala pulau, skala benua, itu udah namanya grup dan akhirnya yang paling besar itu skalanya adalah super grup. Kayak gitu. Itu dari setiap itu stratigrafi itu dibagi berdasarkan litologinya ya. Jadi perbedaan emang struktur khas dari litologinya dan beda cerita dari setiap litologinya. Nah, mungkin itu aja sebenarnya yang aku sampaikan terkait unit lithostratigraphy ini. Dari aku mungkin pesan dari teman-teman, output dari pertemuan ini adalah teman-teman bisa membedakan fase sedimenter yang benar dulu, sehingga pada akhirnya teman-teman itu nanti bakalan mengetahui cara pembagian unit lithostratigraphy yang benar, terutama nanti juga pas di lapangan seperti itu. Mungkin itu aja dari aku. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang jelas atau kurang apa dan mohon maaf baru mengirimkan di jam 12 malam seperti ini. Aku ucapkan terima kasih udah memperhatikan dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.